Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Beat injeksi tahun 2013-2014an yang kode partnya KZL, yang starternya kasar. Nah, di mana di sini permasalahannya ini motor tiba-tiba mati dan setelah kita cek ya, setelah kita cek di bagian olinya kering, nggak ada olinya ya. Nah, di sini untuk proses perbaikannya, nah ini Kang, coba tadi orang ngobrol lah. Ndah si abang nanti ya, kan suruh si abang yang ditelepon tadi ya. Suruh si abang yang nelpon tadi, katanya suruh diperbaiki, yang penting adek saya bisa pulang katanya. Ya udah. Saya tanya, "Bang, mau ditangani secara maksimal apa untuk bisa pulang aja?" katanya. Kata si abang ya, yang penting bisa pulang. Jadi enggak kita tanganin secara maksimal. Ya udah, yang penting nyala. Nyala hidup bisa kembali ke rumah. Nyala hidup bisa pulang. Nah, sekarang gini. Kan tadi kita udah coba ya. Nih, dicek olinya kering ya. Dicek olinya kering. Nah, kemungkinan di bagian pistonnya macet, di bagian sehernya akibat kekeringan oli. Si bagian silinder dan seher tidak terlumasi oli, maka terjadilah macet, tidak ada pergerakan di bagian piston. Dan di bagian poros engkol juga diputar tidak gerak. Ya, di bagian poros engkol. Nah, kan kita dapat instruksi dari si abang yang tadi yang ditelepon, yang penting bisa menyala kan. Nah, sekarang kita coba, tadi sudah dikasih oli kan, si abang juga lihat ya, dikasih oli bekas untuk sementara, tapi oli bekas juga nggak jelek-jelek amat ya, masih ada pelumasnya. Kita masukin oli. Kenapa kita kasih oli bekas? Nah, kalau misalkan pakai oli baru, takutnya kayak gini nih, setelah kita putar-putar di bagian poros engkol ya, karena tujuannya tadi untuk sementara, yang penting motor bisa menyala, bisa dibawa pulang. Kebuktiannya setelah kita kasih oli bekas, diputar-putar supaya gerak di bagian pistonnya, ternyata tidak gerak di bagian pistonnya. Otomatis kan mau tidak mau harus dibongkar. Nggak ada cara lagi untuk si abang bisa pulang kemana, ke Paneglang ya. Nggak ada cara lagi, harus dibongkar. Kalau misalkan kita kasih oli yang baru ya, nanti setelah dimasukin oli, dibongkar, mau tidak mau kan olinya harus dikuras lagi. Nanti mubadir, oli baru dibuang. Nanti keluar uangnya 2 kali beli oli 2. Kalau ini pakai oli bekas ya. Jadi dibongkar di bagian mesin, oli ininya dibuang. Jadi kan tinggal ngambil oli yang baru. Jadi cuman belinya 1 oli. Nah, gitu. Nah, berhubung kita dapat instruksi dari si abang yang ditelepon tadi, suruh yang penting motor ini bisa menyala, bisa pulang. Adik saya bisa pulang, kata si abang yang ditelepon tadi. Nah, setelah kita akalin, tadinya harapan saya ya, dikasih oli bekas, diputar-putar di bagian poros engkol, digerak-gerak ya, ini bisa menyala, bisa pulang tanpa harus bongkar mesin. Tapi setelah kita gerak-gerak bahkan hampir berapa menit tadi, lama ya, muter-muter di bagian sini, di engkol lagi, diputar lagi, di engkol lagi, diputar lagi, sambil dibantu starter, tapi tidak kunjung bisa, masih tetap macet di bagian piston ya. Nah, ini cara meminimalisir, nggak ada cara lagi. Cara yang paling pertolongan pertama saat kondisi mesin macet ya, untuk sementara yang penting bisa pulang, tidak ada cara lagi selain diputar-putar kayak tadi. Kalau berhasil, kalau nggak berhasil, mau tidak mau harus dibuka di bagian pistonnya. Nah, kita juga dapat informasi dari instruksi dari si abang tadi yang ditelepon. Pokoknya jangan merambat kemana-mana, yang penting motor ini bisa menyala, bisa pulang ke Paneglang gitu. Jadi kita nggak bakalan ngebenerin yang lainnya gitu. Fokus kepada yang macetnya aja gitu, ke bagian pistonnya yang macet. Kan kita juga tadi tanya secara ini ke si abang yang ditelepon tadi, mau tanganin full apa mau gimana. Kata si abang yang ditelepon tadi, yang penting bisa pulang. Nah, yang penting bisa pulang, tidak ada cara lagi selain dibongkar di bagian blok silinder karena macet di bagian pistonnya ya. Jadi supaya nantinya takut ada kesalahpahaman ya, takutnya kok udah dibongkar mesinnya gini berisik ya, sesuai komitmen dari awal untuk perbaikannya, yang penting bisa pulang gitu ya. Udah jelas mungkin ya. Oke, jelas. Jadi kita buka, nanti biar si abangnya biar nonton ke videonya ya, biar nonton, jadi supaya tidak ada salah paham apa saja yang kita bongkar. Oke.
Dah. Kalau udah ngomong kayak gini enak. Ya. Buka geng. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di bagian blok silindernya, karena nggak ada cara lagi selain diputar-putar di bagian poros engkol di sini. Saat kita putar-putar di poros engkol semaksimal mungkin saya di sini ya. Untuk sementara yang penting bisa pulang, ternyata motor ini masih tetap gancet di bagian pistonnya, masih tetap macet dan tidak ada cara lagi. Kata yang penting bisa pulang, ini mau tidak mau dengan berat hati ini harus dibongkar di bagian blok silindernya, di bagian pistonnya ya. Baiklah, ini kita buka, kita ini dulu. Nah, Om nih, untuk di bagian sini juga ini ada kainnya tuh. Tuh, bekas tikus atau gimana ini tuh. Tuh ada kainnya tuh. Tuh. Ya. Ada kainnya di dalam. Tuh. Main kunci. Mobil takkan itu. Dia main kuncinya ya. Mobilnya tak ada di mobil ganti dulu. Ayo nama, kalian tambah. Nah, ini videonya tidak kita skip, tidak kita potong biar ketahuan ya apa yang bermasalah. Apa yang bermasalah di motor ini. Nah ya, ini untuk di bagian standar gantungnya juga, ini nggak ada standar gantungnya, ini pakai punya kita untuk sementara untuk bongkar di bagian blok silinder standar gantungnya ya. Dan untuk di bagian sini juga nih bisa teman-teman lihat ya, di bagian sensor CO2 nya ini lepas tuh, udah kayak gini kondisinya tuh ya tuh. Nah, untuk di bagian area CVT juga tuh, ini bocor-bocor oli ya, bocor-bocor oli. Untuk di bagian sini ini kita tidak tangani ya, karena yang penting motor ini bisa menyala, bisa hidup, bisa pulang ke rumah gitu. Nah, bocor-bocor di bagian sini. Nah, tuh ya. Ini bisa teman-teman lihat nih, di bagian blok silindernya di bagian sini, di bagian area rocker arm dan di bagian klep dan di bagian gigi sindrik, di bagian rantai keteng ini kering. Ya, ini menandakan tidak ada pelumasan ke bagian silinder kop, ke bagian head. Nah, langsung buka.
tutup mana Pak? Bentar Mas ya. Lagi bongkar ini. Buat apa? Pembuktian ke yang punya motor. Apa itu? Hah? Kayak ini seperti lah kayak. Bisikan asup ke jeruk. Yo, semua. Hah? Di situ aja, yang penting posisinya lurus. Lurus. Itu cocokan kan? Kerja gawe gitu. Tuh. Nih kita lihat di bagian pistonnya nih, ini cabut pas patah kayaknya. Nah. Nih di bagian pistonnya nih. Tuh. Tuh ya. Tuh. Ya bisa. Ini standar gantungnya patah soalnya di bagian dudukannya, di bagian bushingnya. Nih Om nih. Om biar lihat nih kondisinya. Nih. Ini kalau yang normal ini gerak. Gerak ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Tapi ini tuh nggak bisa, kaku. Sama sekali nggak bisa ada main loh. Nah. Ini akibatnya kalau motor kekeringan oli pasti kena di bagian sininya, bagian piston. Nah, saya puter keng, klepna. Nah untuk, oh ya, ini mau tidak mau ini harus ganti ini, ganti piston. Nih, tergantung pistonnya pakai yang ori atau gimana. Nanti kita coba, yang penting motor ini bisa menyala. Untuk di bagian aman ya. Untuk di bagian silinder kop, nih. Ini untuk di bagian silinder kop, karena motor ini permasalahannya kekeringan oli saja, ya. Gancet di bagian boring, di bagian piston, macet. Nah untuk di bagian sini, ini kita tidak buka-buka di bagian sini ya. Nih untuk di bagian sini, karena ini di bagian sini tidak kita buka karena yang bermasalah di bagian sini saja. Nih, sesuai instruksi dari yang punya motor tadi yang nelpon, permasalahannya aja yang diperbaiki di sini. Karena yang penting motor ini bisa pulang. Ya, kita pegang omongannya, yang penting motor ini bisa pulang. Karena kita tawarin untuk penanganan full, nggak mau, yang penting motor ini bisa pulang gitu aja. Ini mau tidak mau harus dibuka di bagian sini. Yang buka ini. Ini macet di bagian piston. Ini mudah-mudahan di bagian setang pistonnya ini nggak ada masalah ya, tidak rusak di bagian setang piston, tidak bengkok atau tidak rusak di bagian bosnya di bagian sini. Kalau misalkan rusak di bagian bosnya, di bagian pinnya, di bagian pin pistonnya, ini mau tidak mau harus ganti setang piston. Kalau bengkok apalagi ya. Saya share pego mata air. Cepet 100 aku pego keblek motor bisnis biasa. Pego mau. Ayo cepet. Terus amat. Wow. Kurang 100. Keren tuh. Baik deh. Ini breaker lah. Gerak ke depan. Tapi
Nah, untuk di bagian pistonnya juga ini keras nih di bagian pinnya ya. Ini harus pakai kleker bukannya juga. Kita usahakan di bagian setang seher ini supaya tidak rusak ya. Tapi kalau misalkan sudah kita berusaha supaya di bagian setang seher tidak rusak, kalau misalkan rusak mau tidak mau harus ganti setang, apalagi sampai bengkok. Oh, nggak bisa buka. Oh, ya udah Pak. Bawa pulang Pak. Sehat. Sehat. Tamu. Kita hanya jadi doang yang termisah pinjam sih. Salah. Siap. Siap. Aduh. Cocok. Macetnya.
Siap, start. Nah ya, tuh. Untuk pelepasan di bagian sininya juga, ini harus pakai kleker kayak gini. Nih. Ayah. Oli bekas eta naik division enggak? Nih. Untuk di bagian pompa oli. Tuh. Ini normal untuk di bagian pompa oli, berarti masalahnya motor ini kelalaian proses penggantian oli. Ya, kelalaian proses penggantian oli sudah melebihi batas maksimal pergantian oli, makanya motor tidak berasap, macet, olinya kering. Ya. Karena kita dapat informasi juga dari yang punya motor, ini dari adenya, motornya nggak berasap, tapi motor ini habis olinya. Ini kelalaian, fix kelalaian pengguna motor. Sampai kering oli, melebihi batas maksimal pergantian oli, sampai lewat bahkan. Tuh. Keng kendaraan lah ya, Keng. Kendaraan lah ya. Ya, kendaraan. Ya. Tuh, kalau nggak pakai kleker kayak gini, nih di bagian pin pistonnya di bagian sini, ini macet, tuh, ya, ini macet parah. Nah ini, nah di sini, ini nanti di sini juga nih, non Keng? Oh, motor non? Ayah, Suprex 125. Beda dudukannya. Nah, untuk di bagian sini juga nih. Tuh. Di bagian sininya ini macet tuh, rusak. Nanti kita coba diukur pakai pen yang baru, longgar apa tidak, kencang apa tidak. Kalau misalkan longgar, ini mau tidak mau harus ganti setang. Ya. Kalau longgar, kalau misalkan kencang masih kita akalin. Tapi kalau kita kembali lagi ke komitmen awal, motor ini yang penting bisa pulang, ya. Untuk di bagian sini longgar ataupun gimana, paling timbul berisik kalau longgar di bagian sini, ya. Jadi kita tidak menangani di bagian setang. Setang kita amplas saja. Kan tutup itu mungkin. Payah entar. Anginnya penuh. Nah, kita tidak ganti di bagian setang, kita amplas di bagian sini, kita gosok. Untuk suara tidak dipermasalahkan karena komitmen awal yang penting motor ini bisa pulang. Oke, syukur-syukur sih di bagian sini nanti kita amplas, kita kerik supaya pas, supaya sepan ya di sini dengan ininya. Nah, tuh supaya sepan nantinya ya. Untuk di bagian piston ini mau tidak mau harus diganti. Piston tidak bisa diakalin. Untuk piston nggak bisa diakalin ini, Mas. Pistonnya parah, tuh macet. Baiklah, untuk ini videonya kita skip dulu, ya. Kita ngobrol dulu, ya. Kita ngobrol ke si Masnya nanti. Maunya gimana ini? Dan kita mau perbaiki motor yang lain dulu. Itu juga ya, kita skip, nanti kita lanjut. Nah ya, oke, kita lanjutkan nih. Untuk pekerjaan yang lain sudah selesai, ini kita lanjutkan ke sini. Nah, dan kita juga udah ngobrol dengan yang ini si Masnya tuh, ya. Nah, kita sesuai komitmen dari awal, motor ini yang penting bisa pulang. Nah, di sini nih aturan seharusnya kalau penanganan seharusnya ya. Di bagian piston ini diganti ya, piston dengan yang baru, dan juga di bagian blok silinder di sini ini seharusnya di quarter ya, seharusnya di quarter karena ini baret-baret tuh baret-baret tuh ya, baret-baret. Kalau nggak di quarter ini nggak akan kepake lama nih di bagian sini ya. Berhubung kita sesuai komitmen dari awal, yang penting motor ini bisa pulang ya ke Pandeglang. Nah, untuk di bagian sini juga ini kita gosok-gosok nih tuh
pakai ini, pakai amplas, pakai amril. Bertujuan supaya coba ya sampai sama 13, ini 13 atau 13. Nah, ini bertujuan supaya di bagian sini ini tidak seret. Nah, supaya sepan, pas masuk, supaya ringan. Ya. Coba pakai eta. Supaya ringan. Tuh. Ini masih agak berat nih. Tuh. Ini nanti kita buat ringan lagi. Karena sisa bekas, mana pen urutnya? Pen urut mana? Pen. Nah, lain eta, pen eta ta. Hancur. Nah, nih, bekas pen ini ya. Ini ada yang tertinggal di bagian setang. Ya. Tuh. Oke lah, setang masih bisa kita akalin, kita gosok-gosok. Nah, tuh ini bekas pennya, bekasnya. Nah, di sini kita sesuai komitmen dari awal. Kalau misalkan ini dilemmer, seharusnya ini dilemmer, diganti piston dengan yang baru. Ya. Berhubung kita dapat komitmen, yang penting motor ini bisa pulang ya sampai ke rumah, adanya sampai bisa pulang ke rumah. Nah, ini kita ada nih piston punya KWB, masih bagus, diameternya juga sama. Ini masih standar, ini masih standar ya. Paling ini cuman ganti di bagian ring seher saja nih, ring seher. Karena untuk ring seher ini tadinya kita mau pakai yang ini. Tuh, ini berhubung macet, tuh di bagian ring olinya ngelipet, nggak bisa gerak. Tuh, ya. Ini tidak bisa dipakai, tidak bisa kita akalin. Ya, tidak bisa untuk sementara bisa pulang ke rumah, nggak akan bisa di bagian sini. Karena di bagian sininya macet di bagian ring olinya. Ya. Nah, ini kita pakai piston punya KWB. Ring sehernya ini mau tidak mau ya, harus diganti ring sehernya. Ya. Oh, ini oversize-nya masih sama, standar, ini standar, ini standar. Paling nih. Kita ada perubahan sedikit di bagian piston KWB. Nah, pasang kayak gini. Tuh. Untuk belakang, diameter belakang ini kita potong, kita samakan. Non? Tambal ban kayak. Nah, untuk di bagian piston ini kita samakan belakangnya, pantatnya dengan kepunyaan bit ini, karena ini terlalu panjang. Kita samakan, kita potong, dan untuk depan juga sama. Agak sedikit menonjol, cuman 1,5 mili paling. Kita samakan. Kemana? Oke. Ya. Ini kita samakan dengan kepunyaan punya bit, kita ratakan. Ya. Paling di bagian sini. Di bagian ring seher yang diganti. Untuk di bagian seal clamp, di bagian area block cylinder ini tidak kita buka, paling kita bersihkan. Kita pasang lagi. Ring seher. Oli mesin, ini juga terserah oli mesin mau diganti apa ini aja. Oli mesin. Hah? Ganti aja. Oli mesin ganti. Paling oli mesin. Ring seher. Untuk packing boring ini masih aman. Untuk packing boring paling lem ya. Nih. Udah, selebihnya paling jasa. Oke. Ya, ini tidak kita ganti dengan yang baru nih. Ya. Kalau misalkan sesuai komitmen kita, kalau misalkan suruh diakalin, kita akalin seminimal mungkin. Yang penting bisa pulang. Kalau misalkan suruh ditanganin secara maksimal, kita tanganin secara maksimal, ya. Karena komitmen kita di sini yang penting sementara bisa pulang. Kata yang punya motor ya kita tanganin seminimal mungkin, ya. Untuk pengakalan. Adapun untuk piston ini kita kasih gratis. Pistonnya tak usah kita bayar, suruh kasih bayar, nggak usah di bagian seher, di bagian sini kita kasih gratis. Paling di bagian ring seher kita ulangi, ring seher, lem juga kalau ada yang bekas nggak ngambil yang baru, kita cari yang bekas. Lem ya, baut kayak ulang. Ring seher, oli mesin, lem, jasa. Oke, karena packing nanti kita packing ini masih aman kayaknya. Untuk oli juga kita sudah konfirmasi ke yang ya ini yang bawa motornya, ganti olinya. Kalau misalkan ini juga kata yang punya motor ini gak usah diganti, ya jangan diganti. Karena untuk oli ini aja ya untuk bisa pulang ke rumah masih bisa. Tapi kata yang punya motor ganti, ya ganti oli, ring seher, jasa paling. Langsung potong. Hah?
Potong. Dengan apa? Ya, ini sudah sepan. Nanti kita buat ini lagi supaya enak geraknya. Baiklah, untuk perakitan ini tidak kita videokan untuk perakitan ya, karena durasinya nanti lama. Ya, Mas ya, untuk perakitan tidak divideokan ya. Nanti Mas liatin aja perakitannya. Untuk pistonnya sesuai omongan kita tadi. Piston nggak beli baru, cuman ringnya doang. Ringnya doang paling. Oli mesin paling. Baiklah, untuk videonya kita skip dulu, setelah menyala kita lanjutkan, oke? Oke, kita lanjutkan ya. Ini untuk semua mesinnya ini sudah terakit, sudah terpasang semua sesuai dengan komitmen dari awal. Ya, Bang ya, udah lihat tadi ngerakitnya ya. Olinya baru. Nah, ya nih. Untuk di bagian piston ini diganti, tapi bukan dengan yang baru, bekas di dalam ya, dikasih, nggak usah beli, punya piston KWB. Cuman kalau punya piston KWB ini ada yang direnovasi. Di bagian coakannya di sini harus dicoak ulang, di bagian coakan in dan yang egg. Depannya juga dipapas, dipotong sekitar 1,5 mili, belakangnya juga dipotong sekitaran 2,5 mili belakangnya karena terlalu panjang dan depannya terlalu menonjol. Dan coakannya jika dipotong ini coakannya kurang besar, ini dicoak lagi ya. Untuk piston ini nggak diganti, pakai bekas, itu nggak usah dibayarin, udah biarin pistonnya. Nah, karena ini darurat, seharusnya di bagian boring, di bagian silinder harus dilemer, pistonnya ganti dengan yang baru. Karena ini darurat ya. Yang penting motor ini bisa menyala ya. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita kasih oli, karena sebelumnya kekeringan oli. Kita kasih oli, kita putar-putar di bagian poros engkol ke depan ke belakang terus sampai bergerak. Dan setelah bergerak ya, di engkol masih keras, bisa di engkol kadang keras lagi, bisa di engkol keras lagi. Dan hasil akhirnya mau tidak mau kita harus bongkar di bagian piston ya. Kita buat seminimal mungkin untuk biaya, untuk penanganan juga, karena ini yang penting, komitmen dari awal, yang penting motor ini bisa pulang ya, bisa pulang. Nah, ini sudah kita pasang semuanya, kita coba nyalakan, oke? Coba nyalakan. Starternya ini ya nggak kuat. Coba di engkol. Agak keras dikit. Nah, ya udah lembut mesinnya. Sebelumnya mesinnya kasar apa lembut? Kasar. Ini sebelumnya juga kasar mesinnya, tapi sekarang alhamdulillah, walaupun kita seminimal mungkin proses penggantian spare part, tapi alhamdulillah hasilnya bagus, lembut mesinnya ya. Dan untuk di bagian setelan ininya ini nggak ada nih untuk putaran langsamnya, anginnya. Nah, ini udah nggak ada tuh dari tadinya ini sini udah patah ya. Jadi kita tidak perbaiki yang lain. Pokoknya untuk semua komponen yang lainnya enggak, terkecuali cuman di bagian sini doang, piston ya. Nah, ini sudah menyala. Ini dari knalpot, ada olinya nih bekas tadi nih. Tuh. Tuh. Ya. Ntar juga hilang. Nah, ini sekedar pembuktian ke yang punya motor, supaya yang punya motor nanti nonton menyaksikan proses apa saja yang diperbaiki. Nah, untuk di bagian piston ini, nah ini bekasnya parah. Ini dengan berat hati ini harus diganti ringnya. Nah, untuk di bagian lem nggak beli baru, kita ngambil yang bekas, masih ada. Amplas untuk gosok juga yang bekas. Ini untuk biaya keseluruhan nih udah kita jumlah, udah kita nota nih. Yang diganti ring seher 65.000 yang merek NPP, oli mesin 42.000, ongkosnya 150.000. Nah, untuk piston yang lainnya biarin kita kasih ya, piston karena piston bekas, cuman ring seher doang. Total keseluruhannya 257.000. Ya, bongkar mesin cuma habis 257.000.
Ya, udah ya Mas ya. Ini seminimal mungkin ini udah. Masalah biaya, takut misalkan ada kerusakan yang lainnya saya nggak tanggung jawab. Soalnya kita perbaiki di bagian piston saja. Itu pun pistonnya juga boringnya nggak dilemer. Sehernya juga nggak diganti baru, cuma ringnya doang. Tapi mudah-mudahan awet. Tapi secara dari segi fisiknya di bagian boring udah baret. Seharusnya kalau penanganan maksimal ini banyak yang diperbaiki. Piston harus diganti yang baru, ya. Packing harus diganti. Terus boring harus dilemer, di quarter. Terus di bagian TB harus dibersihkan. Di bagian sepiti juga harus dicek soalnya ada yang bocor-bocor. Kalau penanganan maksimal. Ini mah darurat. Oke. Oh. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika berkenan silahkan share video supaya terjangkau lebih luas lagi, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video atau live streaming berikutnya dari Alpin Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berasap.